Pernah lihat bantal Tionghoa? Wah, luar biasa bagus ya. Nyonya saya di mana? Nanti suruh dia ingatkan saya, besok saya bawa bantal Tionghoa. Itu yang sudah ratusan tahun. Bikinan porselin, ada ukirannya. Keras luar biasa. Dia tidur bukan kepada empuk itu, enggak. Keras tidurnya. Dan terbukti sekarang, papan itu paling baik untuk tidur, bukan kasur. Ya. Kalau papan itu keras toh, enggak enak toh, yuk gerak. Secara otomatis malam-malam pun masih olahraga. Itu bijaksana luar biasa, bukan bijak sini, bijaksana, betul-betul bijaksana. Jadi kalau keras, nah enak. Nah, saudara, kalau ini begini, ini kepala di sini, ini bantalnya di sini, bantal Tionghoa. Lalu di sini tubuhmu, gini, kan sini lebih tinggi. Kalau ini pelan-pelan capek, you mesti balik. Capek lagi, balik lagi. Karena tersakit balik. Dengan begini, waktu tidur olahraga itu sehat. Tapi yang gembuk, sampai pagi, gendeng. Bagian-bagian yang terlalu enak itu darah enggak jalan. Ya, situ enggak jalan. Dengan keras-keras gini semua jalan. Jadi yang jelek itu enggak tentu jelek, yang baik enggak tentu baik, yang pintar enggak tentu pintar, yang bodoh enggak tentu pintar. Itu namanya agnostisisme yang bagus. Zhenxin, ya, locate rightly your heart's position. Jadi lokasi hatimu itu ditegakkan dengan benar. Ini pertama. Lalu siusen. Nah, bagaimana kamu memupuk akan itu udara? Dia mengatakan, niat hati, niat daripada hati, itu merupakan seperti utamanya atau jenderalnya daripada udara di dalam. Jadi setiap orang harus mempunyai niat. Saya berjanji. Wah, itu penting sekali ya. Kalau di psikologi itu self-dialog. Engkau itu dialog dengan dirimu sendiri. Apa yang kau katakan kepada dirimu sendiri, itu akan mempengaruhi hari depanmu. Percaya nggak? Orang ngomong sama kamu kadang-kadang nggak dengar jelas. Tapi apa yang kau bicara sama dirimu. Stephen Tong bilang sama Stephen, sudah tahu Stephen dipanggil. Ya lu kan Stephen, ya gua juga Stephen. Jadi Stephen bilang sama Stephen, mulai hari ini pokoknya nggak boleh lagi ya, nggak boleh lagi berjudi ya, nggak boleh lagi berbuat ini, nggak boleh lagi itu. Kalau mati pun yang kamu mesti jaga ya. Jadi itu janji kepada diri. Itu namanya memupuk niat. Dan kalau seseorang itu sudah ada udara yang cukup, yang dipimpin oleh niat yang betul, itu hari depannya itu dia akan mengarahkan diri dan karakter yang baik. Jadi, the mastermind of a good decision, your will, that is a leader of your spirit. Jadi, you punya rohani, sifat rohanimu itu ditetapkan oleh arah niatmu. Itu maksudnya. Sedangkan semangat itu, ini langsung udara, saya langsung terjemahkan semangat. Itu adalah sesuatu bobot yang mengisi seluruh tubuhmu. Kalau engkau mempunyai tubuh yang sehat, tetapi tidak ada isi dan bobot di dalamnya, itu tubuh yang seperti binatang. Jadi kalau tubuh itu ada roh, semangat di dalamnya, baru mempunyai isi dan mempunyai bobot. Nah, ini mirip seperti telah Tuhan membuat tubuh Adam lalu ditiupkan udara ke dalamnya. Jadi dia menjadi manusia yang makhluk yang hidup, ada roh di dalamnya. Jadi udara itu adalah pengisi dan bobot untuk melengkapi tubuh. Jadi semangat atau roh. Ru'ah is the content of body. Ya, pneuma is the content of soma. Jadi ada pneuma di dalam soma, engkau menjadi living person. Ini sama artinya. Ingatkan saya ya, nyonyaku yang baik. Besok saya mau bawa bantal porselin ke sini, supaya saudara-saudara bisa lihat. Nah, ada beberapa bantal yang saya koleksi. Besok-besok saya mati semua saya pamerkan itu. Saya taruh di dalam itu koleksi kesenian Chinese untuk semua boleh lihat. Itu ada yang celadon, ada yang qing, ada yang polikrom, pakai warna ukiran dan sebagainya. Dan biasanya bikin, tidak pernah bantalnya seperti bantal orang sekarang gini. Terbalik, gini.
Sehingga kalau engkau begini, diganjil, tidak jatuh. Gini, diganjil, tidak jatuh. Ini bluk, goblok ini. Saya kasih tahu rahasia. Saya selamanya tidur tidak pakai bantal, pakai guling. Jadi saya putar-putar itu terus ditunjang. Kalau bantal kan pendek, guling kan panjang. Jadi saya putar ke sini, ada putar ke sini. Wow, always serve me. Itu bijaksana saya. Yang lain sama. Ya, jadi kalau kita mempertahankan niat dan tidak merusak semangat roh kita, atau jangan merusak atau jangan menghina semangat kita sendiri. Mempertahankan teguh akan niat kita dan jangan menghina atau mengabaikan roh semangat di dalamnya. Wah, ini keluar satu kalimat yang besar sekali. Ini semacam anthropocentric imitation of to be filled by Holy Spirit. Ya, ini semacam kopi imitasi daripada kegiatan antroposentris untuk dipenuhi Roh Kudus. Mencius mengatakan, yaitu saya, San yang sangat pandai di dalam memupuk roh dan semangat yang besar di dalam diriku. Jadi aku sangat pandai di dalam hal memupuk semangat rohaniku di dalamnya sampai menjadi semangat yang besar sekali untuk memenuhi diriku. Jadi itu anthropocentric imitation of to be filled by Holy Spirit. Jadi sebagai manusia biasa dia tidak tahu kan ada Tuhan janjikan akan kirim Roh Kudus dan sebagainya. Tapi dia bagaimana memupuk supaya rohaninya dia, semangatnya dia itu yang sudah diluruskan hatinya, lalu mempunyai satu pengisian yang besar dan itu haurannya, itu sesuatu kelimpahan yang luar biasa mencakupi alangnya bumi. Dan itu semua dipupuk di dalam dirinya sehingga dia menjadi cengci. Nah ini akhirnya ini hauran ziqi dikutip berapa kali dalam sastra Tiongkok sejarahnya. Dan itu cengci, the right spirit. Ya, itu roh yang lurus. Nah, ini lawannya adalah xie-qi. Xie-qi itu roh yang serong, ya, atau angin yang menyeleweng. Ya, xie-qi itu satu kuasa daripada roh yang jahat. Jadi ada orang karena stroke atau apa terus mulutnya mencong separuh, pernah lihat enggak? Dia bilang, ini kemarin kena angin serong. Orang Tionghoa terjemahkan itu, 昨天的邪气重了. Itu angin dalamnya tidak beres. Jadi itu udara kalau berjalan di dalamnya itu ada qi xie. Nah kalau menurut silat Tionghoa itu pada satu tempat pegang ini, darah tidak bisa jalan. Udara tidak bisa lewat. Karena itu kepercayaan semacam sistem yang di dalam medis tidak ada. Itu namanya Qinglo Sito. Sehingga bisa memberikan akupunktur ya. Darah tidak keluar. Engkau dah sakit cepat kecu-kecu. Pernah akupunktur. Saya tidak percaya itu dari setannya. Itu semacam sistem yang Tuhan Allah cipta. Tapi manusia tidak menemukan di dalam sistem barat. Tapi di dalam sistem Tiongkok itu ada. Namun demikian kita menjelaskan ini. San yang ze hauran ziqi. Lalu pada satu zaman, yaitu zamannya dinasti Song. Ada seorang namanya Wen Tianxiang. Seorang sastrawan namanya Wen Tianxiang. Tulis satu syair yang panjang namanya Zheng Qi Ge. The Songs of the Right Spirit. Zheng Qi Ge. Jadi ini semua dipengaruhi oleh Mencius. Hauran ziqi. Qi wei qi yang disebut roh atau udara di dalam itu. Saudara masih ingat filsafat daripada Anaximander? Ingat enggak? Yang belajar filsafat pertama. Itu Thales mengatakan segala sesuatu unsur paling dasar adalah air. Lalu muridnya Anaximander mengatakan apa? Bukan air tapi udara. Ya, kan udara di luar manusia, udara juga di dalam manusia. Semua yang hidup harus berudara, termasuk pohon, memerlukan udara. Udara mengisi akan hidup dan udara itu menjadi satu hal yang penting. Lalu Anaximander mengatakan bukan, tetapi ada infinity yang tidak terbatas. Ingat. Ini semua sama filsafat Tionghoa itu ada samanya. Yang disebut
infinity itu tidak ada batasnya. Bahasa Tionghoa dia Lao Tzu cuma satu istilah. Nothingness. Nothingness means bukan nothing happen. Nothing exists. Nothingness means no limit. No limit. No boundary. Jadi U di dalam Chinese itu U bukan tidak ada. U berarti wuxian, wuji, wuxianzi. Itu arti terbalik artinya. Jadi orang pakai pengertian bahasa sekarang untuk membaca buku filsafat kuno selalu salah mengerti. Dan selalu tafsirnya salah belakang, terbalik. Itu istilah U bukan tidak ada. U berarti sesuatu yang tidak ada limit. Sama sekarang kalau ini antik, ujia zibao. Priceless vessel. Artinya bukan tidak ada harganya. Artinya justru harga yang tidak bisa ditentukan. Ada perpisahan jam 12.30 ya. Ya, saya baru tahu sekarang. Oke, kalau begini besok kita tambah lagi. Selesaikan kalimat-kalimat ini. Yang disebut udara itu zida zikang, itu paling besar, paling kuat. Sehingga kalau kita memupuknya dengan jujur dan lurus, itu tidak ada kegagalan atau tidak ada kerugian apapun. Zida zikang yi zeyang er wu han. Zida zikang yi zeyang er wu hai. Dipelihara baik-baik, itu tidak ada kerugiannya, tidak ada akhirnya udara dan roh engkau yang besar itu kalau dipupuk dengan baik itu, engkau bisa berdiri dan berada di bawah seluruh alam semesta, bawah langit, atas bumi. Berarti fill up the universe. Engkau menjadi satu orang yang berada di langit dan bumi dengan kepenuhan roh itu. Jadi di dalam Efesus mengatakan yang memenuhi dengan yang segala yang memenuhi telah memenuhi kamu, yaitu memenuhi Roh Kudus yang lebih dari alam semesta. Ini pengertian daripada wahyu umum tentang kepenuhan roh sampai menjadi orang yang berdiri di bawah langit di atas bumi. Sampai pada ini ya, istilah terakhir ini. Ya, sehingga bisa memenuhi atau mengisi di bawah kolong langit di dalam alam semesta. Nah, ini orang mempunyai ke roh dan watak yang dipenuhi seperti begini. Nah, besok kita akan selesaikan sebagian ini daripada Mencius, lalu baru belajar yang lain. Kati jam-jam yang lain. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu dan sembuhkan segala kelemahan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini saya ambil 3 tipe bantal, ya, yang saudara pasti kaget luar biasa. Culture shock. Ya, ini bantal ini, ya. Ini bantal, ya. Jadi kepala Anda kalau di sini, ya, ini ada dua ukuran. Ini pendek, ini panjang, ya. Kenapa 2 ukuran? Karena waktu you tidur begini, ya, begini sudah cukup. Kepala terus begini. Tapi kalau you mau tidur miring, ini sini lebih tinggi kan? Jadi diginiin. Wiwi mau tidur di sini, coba. Nah, coba ya, you semua lihat. Gimana Pak? Sini tidur. Nah, tidur begini. Nah begini, ya. Nah tapi kalau dia tidurnya miring begini, ini kencengin, miring. Sebab ini sudah lebih tinggi kan, jadi begini. Nah waktu dia ke sini, nggak bisa jatuh kepalanya, ke situ juga. Nah, terima kasih. Nah ini bantal yang sangat luks, karena sudah di gambar dengan pembakaran yang tidak bisa luntur untuk selamanya, begitu. Jadi ada syair daripada dinasti Tang yang dibakar ke dalamnya. Nah ini bantal porselin. Ya. Satu tipe lagi yaitu yang untuk orang biasa. Ini mulai dari ribuan tahun.
Mungkin 800 tahun sudah ada. Tapi ini saya percaya bikinnya kira-kira 670 tahun atau 100 tahun yang lalu. Ini tidak terlalu tua. Hah? Ya kalau ada orang perlu uang jual 1,5 juta, yuk ambil aja. Ya, atau 300.000 kalau ada. Ya, kalau yang lebih tua, yang asli dinasti Qing bisa mahal sekali. Ini bantal yang dibikin, ya. Ini agak empuk karena dalamnya angin. Tetapi ini semacam pembikinan ya. Ini karena ada sebagian yang rusak, jadi bisa lihat sedikit. Nah, dalamnya itu seperti kain yang dibikin keras. Sesudah itu ini ringan kok. Tapi dicat dengan cat Tiongkok yang luar biasa kerasnya, seperti laker sekarang. Jadi ini sedikit empuk. Ini orang biasa bantalnya begini. Ya, ini tipe yang kedua. Ya, jadi bantal pakai kapuk itu mulai kapan itu saya nggak tahu ya. Terus guling yang seperti nyonya digendong gitu. Ya, itu namanya Dutch wife. Ya, nyonya Belanda itu. Ya. Nah ini di sini ada kembang, di belakang ada syair. Ini bantal. Kalau saya tidak jelaskan, you tidak tahu apa itu ya. Ya, ditaruh dimanapun tidak tahu. Jadi perlu ada museum. Itu museum itu satu kumpulan kristalisasi pengenalan daripada kebudayaan dan bijaksana orang kuno sepanjang sejarah. Jadi pendidikan yang paling penting itu bukan hanya mengetahui begini, pergi museum. Maka Sabtu pagi saya akan bawa kalian semua ke museum. Mau nggak? Nah saya akan menjelaskan karena selain saya kira di Jakarta sedikit orang bisa memberikan penjelasan, khususnya porcelain Chinese itu. Museum Nasional Gajah. Dan sekarang Museum Gajah sedang dibangun, museum yang baru ya. Itu sudah ditunda 35 tahun. Berarti kira-kira tahun 62 atau 63 itu semua gambar dan semua rencana sudah ada di tangan Soekarno. Dan Soekarno sudah beritahu kepada Lee Man Fong. Ini ada National Museum Blueprint. Lee Man Fong bicara sama saya. Karena dia ditunjuk oleh Soekarno menjadi penjaga, pemelihara semua painting. Semua itu apa itu? Lukisan cat minyak itu. Dan dia menjadi, saben hari dia mesti hitung. Nggak boleh hilang satu, dipelihara dengan baik. Lee Man Fong begitu mencintai painting sehingga satu kali dia melukiskan satu lukisan yang baik untuk keponaannya. Ini keponakan saya sendiri ngomong sama saya. Karena tidak hati-hati kena paku, jadi painting itu rusak sedikit. Dia bawa kembali kepada pamannya, kan dia punya keponakan sendiri dong. Paman coba bikin betul lagi. Dia bilang apa? Bikin betul. Iya paman, kau gampang docet lagi sedikit, ini pecah sedikit. Ya yuk tunggu sebentar ya. Sebelum tunggu, duduk di sini baik-baik. Dia ambil satu pisau keluar, robek painting itu, dirobek hancur semua. Kepunahan nangis luar biasa karena itu memang barang bagus sekali. Kok dihancuri oleh pembikinnya sendiri karena dia marah. Itu dirusakin sedikit. Lalu dia mengatakan kepada keponakan ini, barang seni tidak ada haknya engkau merusaknya. Meskipun tidak hati-hati. Ya saya juga kadang-kadang tidak, dari porselin saya ada yang pecah, ada yang cuil. Waktu angkat itu kurang halus. Begitu. Tapi setelah mendengar kalimat dari Lee Man Fong itu, saya sendiri menjadi lebih hati-hati. Dia bilang apa? Iu jangan nangis. Ini hanya pendidikan bagimu. Iu suka painting ini, saya gambar lagi satu, meskipun memerlukan 2 minggu. Tetapi pendidikan itu lebih penting daripada waktu saya 2 minggu. Supaya orang di dunia menghargai, menghormati seni yang ditinggalkan di dalam sejarah. Dan nangis sudah dihibur, dia gambar lagi 2 minggu lagi kasih satu yang baru. Nah ini Lee Man Fong. Lee Man Fong ditunjuk oleh Soekarno untuk memelihara semua paintingnya. Lalu saya tanya dia, Soekarno sudah turun daripada kepresidenan, lalu sudah tua, sudah meninggal. Sekarang di mana painting-paintingnya? Sudah dicuri sini sana, tidak tahu kemana. Lalu dia mengeluh luar biasa. Saya tanya bagaimana tentang Presiden Soeharto? Lee Man Fong mengatakan, itu orang tidak mengenal seni. Maka Blueprint mau membangun museum nasional,
itu sudah dipendamkan. Dan tahun itu saya ketemu dia mungkin 2 bulan sebelum dia meninggal. Dan waktu itu dia terus dengar kaset saya dan menjadi orang Kristen. Dia mengatakan, ya sudah berapa puluh tahun. Dan saya tidak tahu kapan mungkin dibangun. Maka tahun lalu pada waktu jalan dari Tanah Abang pergi ke Merdeka itu kan dipindah. Jalan itu dipindah supaya tanah yang dipisah itu gabung menjadi satu. Mencukupkan kemungkinan membangun museum itu. Saya senang luar biasa. Ya. Jadi di museum itu barang-barang yang pernah dipakai orang dulu itu semua ditaruh supaya kita mengetahui sejarah berkembang bagaimana sampai hari kita. Dan bijaksana orang-orang dulu itu apa? Jadi kalau you ada waktu pergi ke British Museum, engkau pakai 1 bulan tinggal di London, belajar Mesir, Syria, belajar Roma, belajar kerajaan Romawi, belajar Jepang, belajar Cina. Saudara-saudara, lebih daripada you masuk ke sekolah, yaitu universitas belajar kebudayaan, sampai kelar doktor. Karena yang you baca-baca itu cuma huruf. Di situ you lihat barang aslinya. Nah seperti ini you bisa lihat. Di sini tidak ada warna birunya. Warna birunya semua di luar, tidak ada yang di dalam. Berarti ini bukan toucai. Toucai itu semacam pembakaran yang biru tidak boleh di luar, di dalam. Berarti ini zamannya tidak terlalu tua. Jadi ini semua perkembangan bagaimana? Bagaimana itu ada dalilnya, ada waktunya. Nah, saya memberikan satu lagi bantal yang kecil, pendek maksudnya. Bukan untuk tidur sepanjang malam. Untuk orang yang mengasuh sedang melatih udara di dalam. Qigong. Ya. Dan ini lain sekali dia punya cara bikinnya. Yuk kemana bisa lihat ini? Seumur hidup siapa yang kasih tahu you kalau lihat hari ini ikut ini? Nah ini tidurnya sekali lagi, Wiwi sini. Ini kurang tinggi, mesti di atas piano situ. Ini hanya untuk miring ya, dari tidurnya seperti tadi miring. Karena ini tinggi, tingginya diukur dari sini ke sini. Ya, jadi ukur dari pundak sini ke sini, sehingga persis taruh situ dan tidak goyang, cuma itu untuk apa? Untuk mengasuh kira-kira 1-2 jam untuk melatih qigong. Itu enak nggak? Lumayan dia bilang. Ini yang nggak bisa panas karena ini porselin, sehingga you punya suhu tubuh itu terus masuk ke situ, nggak jadi panas. Ya. Dan orang yang melatih qigong itu dia itu begini, kaki sedikit naik gini, lalu napas dalam, sedalam-dalamnya. Karena napas dalam itu merangsang sendi-sendi di dalam tubuh itu untuk mengeluarkan semacam cair ya. Itu satu hal yang keajaiban yang ada logos alamiah di dalam tubuh itu. Sehingga orang yang melatih qigong itu justru menggali sesuatu potensi yang ada di dalam tubuh yang sudah diciptakan alam untuk bikin sesuatu kekuatan hidup untuk berlimpah sendiri. Nah dengan cara demikian orang yang melatih qigong itu sulit mendapatkan penyakit karena dia mempunyai daya tahan dari dirinya sendiri. Nah saya ini berapa bulan ini kalau AC sudah malam dingin dulu sampai tulangnya sakit luar biasa. Nah nyonya saya suka dingin. Ya. Itu sebab saya kalau bilang sampai jam 3 yuk AC-nya tutup. Nah sesudah jam 3 dia sulit tidur. Nah, saya akhirnya pakai cara Pak. Malam-malam sebelum tidur saya kum di dalam air yang dingin luar biasa. Ya. Kum tahu kum? Rendam di dalam air dingin luar biasa. Sesudah itu terus dalamnya itu mulai reaksi, kepanasan ini keluar dari dalam. Kepanasan sudah keluar akibatnya you mesti makan lebih banyak. Begitu. Jadi itu satu sirkulasi di dalam. Nah saudara-saudara kalau you biasa terus main air panas, maka pada saat tertentu you rasa dingin luar biasa. Karena you tidak merangsang dalamnya untuk melawan, untuk berontak. Jadi itu ada dalil alamiah di dalam tubuh kita. Nah ini qigong begini. Jadi di sini satu naga kepalanya, ekornya. Ya. Naga kepalanya kena ini sedikit. Jadi tahanan dan kekuatan seluruh kepala kita itu di atas 2 titik. Titik tengah sama sini. Nah sini seorang laki-laki ya sedang tidur. Begini kan. Ya, cara qigong begini. Sini seorang wanita sedang tidur. Ya, jadi
Ini adalah bantal untuk orang latih qigong. Jadi ini hari you sudah melihat 3 barang, tapi sama-sama namanya bantal. Jadi konsep bantal mengapa mesti seperti yang kau pakai itu mulai menjadi relatif. Ya, dulu kira bantal ya ini apa? Ini bapau hitam. Ya, yang tidak bisa bayangkan, tidak bisa mengerti. Padahal dulunya begini, caranya begini. Ya, oke. Nah ini adalah karena saya membicara tentang haoran ziqi, yaitu semacam udara atau semacam temperamen, sifat daripada karakter dalam yang dilatih melalui semacam pemupukan daripada udara atau semangat. Qi yang dipakai di Mencius di sini adalah seperti istilah Geist yang dipakai di dalam bahasa Jerman. Di dalam bahasa Jerman, Geist itu disebut sebagai roh atau sebagai semangat, spirit atau semacam kekuatan energetis di dalam jiwa seseorang. Nah, Mencius juga demikian. Dia mengatakan, aku memupuk haoran ziqi. Silakan. Syair yang dibantal itu ada kaitan maknanya nggak dalam filosofi tidur? Oh, enggak. Ini 2 syair ya. Saya kagum tulisannya, kaligrafinya luar biasa bagusnya. Padahal saya mau bawa yang lain, tapi kemarin nyonya saya sudah keluarkan ini. Ada satu lagi, tapi kaligrafinya galas. Ini satu syair yang mengenai daripada Tang Si. Itu yang terkenal. Itu dinasti Tang. Itu adalah zaman syair terbaik di dalam sejarah Tiongkok. Maka Tang itu menghasilkan 300 syair yang teragung dan terbagus yang belum pernah terlawan. Itu sudah terkumpul menjadi Tang Si Sampai Shou. The 300 poets. Ya. 300 poetry from the dynasty of Tang. Nah ini di dalamnya adalah satu. Nah menurut tulisan ini dia mengatakan Chen Long Ting Mou Nian Xie. Jadi dicetak ini, dibikin ini di dalam zaman Emperor Chen Long. Mestinya 210 tahun yang lalu atau 220 tahun yang lalu. Tapi saya tidak percaya karena barang ini saya perkirakan 60 tahun tidak lebih tua dari itu. Sehingga kalau ini memang aslinya Chen Long, harganya mesti sudah berapa kali begitu. Nah ini kira-kira bukan itu. Nah biasanya bantal yang begini, dia 2 macam lukisan. Pertama, semua perempuan-perempuan yang rapi sekali di dalam taman. Yang mempunyai latihan tata krama dan sebagainya. Lalu bagian kedua adalah anak-anak yang tidak tahu aturan main-main. Jadi satu itu sudah terdidik secara budaya, satu secara alamiah, lucu sekali begitu. Dari sini anak-anak, di sini ibu-ibu. Jadi syair ini 2 syair tidak ada hubungan dengan tidur. Nah syair yang berada di sini, ya saya membaca beberapa kali dan saya lihat ini mungkin sesuatu syair yang ditulis mungkin di Tiongkok, mungkin di Southeast Asia ya. 盛热潍坊似水什么似水滨，无边光景一时新，等闲识得东风面，万紫千红总是春。Jadi melihat tentang musim seluruh tahun seperti musim semi indahnya, penuh dengan segala bunga-bunga yang warna merah dan ungu, dan kita berada di pinggir 4 sungai. Sisui itu mungkin Surabaya, mungkin tidak, mungkin itu air-air 4 sungai di mana manusia melihat akan pemandangan yang indah. Begitu saja. Oke, ini hanya sekedar membicarakan tentang qi itu. Lalu kita teruskan mengenai apa yang dikatakan oleh Mencius ya. Yang disebut itu haoran ziqi. Jadi satu udara atau sesuatu temperamen yang besar luar sekali yang saya pupuk ya. To be a great person, great man with a great will and great spirit. Itu maksudnya. Di situ paling sedikit mengandung 3 arti. Arti pertama, di temperamen kita dan jiwa kita, hati kita itu sudah boleh bersatu dengan watak surga dan bumi. Bersatu dengan watak surga dan bumi. Nah ini tidak gampang karena seorang yang sukses adalah seorang yang taat kepada surga. Ini Mencius. Di dalam filsafat Mencius, ini 2 kalimat yang sering dikutip di dalam segala bidang politik. Sun Tianzi, Chang, Ni Tianzi, Wang.
Yang taat kepada surga itu akan subur. Yang lawan kepada surga itu akan kubur. Jadi bukan sabar, subur, dan sabar masuk kubur. Itu sabar dan sabar cuma anthropocentric. Tapi di sini sudah menjadi vertical relationship. When a man is walking, living in accordance to the will of heaven, he will be prosper. But when a man is fighting against the rule and the logos of heaven, he will be perished. Jadi ini 顺天者昌，逆天者亡. Nah, orang yang memupuk semangatnya sampai agung luar biasa, sehingga dia mempunyai jiwa yang besar. Nah, saudara-saudara, jiwa besar tidak besar selalu diukur daripada kalau orang bersalah kepada kamu. Kalau kamu tidak puas, kamu tidak senang sama orang lain, engkau mengampuni sampai di mana? Lalu engkau lupakan tidak? Engkau bisa menampung tidak? Bisa menampung orang yang tidak sama sifatnya dan cara bekerja dengan engkau untuk bersama-sama melayani. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, engkau belum ada spirit ini. Nah, kalau menurut Mencius ini adalah seperti yang kita mengerti, to be filled by the Holy Spirit. Karena itu Holy Spirit itu roh yang kudus ya. Heiliger Geist bahasa Jerman. Itu di dalam Tionghoa itu bukan spirit yang beroknum dari Allah. Tetapi itu di orang Tionghoa cuma mengerti sebagai semacam semangat dan semacam watak yang lurus. Sehingga dia mempunyai penampungan hati yang besar jiwanya untuk orang lain. Kalau kita mengerti ini orang dunia sebenarnya kasihan ya. Mereka tidak mengerti akan wahyu Allah. Kalau kita mengetahui itu Sengling adalah Sengjie de Ling, ini ada personnya. Di sini tidak ada personnya. Di sini hanya dimiliki oleh person manusia yang melatih diri sampai dipenuhi dengan satu semangat yang lurus. Semangat yang lurus, udara yang benar, itu adalah yang ditegakkan sehingga dia bisa berdiri di tengah-tengah langit dan bumi. Nah, itu namanya He Tian Di Zhi De. Nah, ini pertama. Hao Ran Zhi Qi pertama, He Tian Di Zhi De. Ini semua dari Mencius ya, aslinya. Jadi sesuai dengan watak atau personality, the virtue of heaven and earth. Jadi Tian Di Zhi De itu apa? Sebenarnya ini artinya apa? Yaitu seluruh surga, itu seluruh alam semesta dihidupkan oleh surga melalui cara kerja yang tidak membela diri. Jadi surga memberikan hidup kepada semua, tapi dia diam, tidak membela diri. Surga mengatur musim 4, tidak pernah malas dia. Jadi musim semi, musim panas, musim rontok, musim dingin, terus berputar-putar itu menurut mandat surga. Tetapi dia tidak bicara apa-apa, dia terus kasih. Waktu hujan datang, dia kasih hujan. Waktu matahari, dikasih matahari. Jadi semua yang hidup, baik tumbuh-tumbuhan manusia itu, tak mungkin tidak dipelihara oleh surga. Dan alam semesta terus bekerja sama dengan harmonis. Inilah adalah pengajaran dan guru besar dari kita. Kita hidup harus belajar dari surga. Kita hidup mesti belajar daripada cara alam semesta bagaimana secara tidak egois untuk memberikan segala sesuatu untuk menghidupkan yang lain. Itu namanya Hao Ran Zhi Qi. Pertama, He Tian Di Zhi De. Bisa sesuai dan harmonis dengan watak surga dan bumi. Yi Tian Di He Qi De, Yi Shi Shi He Qi Xu. Ini taruh di sini ya. Kedua, dengan 4 musim kita juga harmonis di dalam urutannya. Jadi jangan melawan urutan alam semesta. Orang yang agung, dia bukan melawan, bukan bersungut-sungut kepada Allah, tapi dia menyesuaikan diri dengan urutan seluruh alam semesta. Jadi ini adalah semacam kewajiban sebagai khususnya petani atau nelayan. Jadi waktu musim panas, musim kemarau, musim dingin, musim semi, itu datang, saudara tidak boleh lambat. Waktu tanam, engkau tidak boleh malas. Waktu tuai juga tidak boleh malas. Kalau waktu tanam, engkau tidak menanam, tidak menabur, maka waktu tuai, surga tidak mengampuni kamu. Mengerti ya? Jadi biarpun engkau bagaimana hebat, tidak mungkin karena engkau diciptakan dan engkau hidup di alam semesta harus menyesuaikan diri dengan
keempat musim itu pada waktunya. Jadi ini hauran ziqi, satu jiwa yang penuh dengan kesucian, ketegakan dan kelurusan itu. Dia sesuai dengan alam semesta di dalam keempat musim itu. Jadi kalau ini dilawan, maka bencana akan datang kepada manusia. Jadi orang yang agung juga dia mengetahui akan apa menjadi pengaturan seluruh sejarah. Dan dia berjalan menurut makna surgawi. Ini kedua. Ketiga, nomor satu, tian di he qi de. Kedua, shi shi he qi xu. Ya, jadi mengharmoniskan kita dengan wataknya surga dan bumi. Kedua, menyesuaikan kita dengan urutan keempat musim. Ketiga, re ye he qi ming. Kita juga menyesuaikan diri dengan cahaya matahari dan bulan. Ya. Ini bukan saja mengenai cahayanya saja, juga mengenai cara mereka bekerja. Manusia sama alam semesta ada hubungannya? Ada. Mengapa bulan itu putar bumi ini 28 hari? Dan orang perempuan, apa itu? Haidnya juga 28 hari. Jadi ini orang-orang itu bisa menjadi satu koneksi pikiran. Memikirkan alam semesta sama kita tidak bisa dilawan. Karena telah sesuatu logos yang berada di alam di luar sama di dalam diri tubuh manusia ada hubungannya. Jadi manusia tidak boleh melawan kehendak surgawi dan sebagainya. Nah dengan demikian seorang yang seperti Mencius mengatakan yang hauran ziqi. Saya telah memelihara akan sesuatu hawa di dalam. Nah bahasa Indonesia hawa ditambah dengan nafsu menjadi jelek. Ya hawa nafsu yang itu tidak baik. Tapi hawa udara yang menjadi watak penampungan dan satu personality saya yang agung sekali itu mengakibatkan saya bisa sesuai kehendak surga, bisa akor dengan putarnya 4 musim, dan bisa hidup di bumi sesuai dengan segala cahaya, segala sesuatu. Dengan demikian jiwa saya menjadi besar dan teguh luar biasa. Akibatnya ada zita zikang. Jadi saya bisa menjadi orang yang begitu besar agung. Itu wataknya sudah agung luar biasa. Zikang luar biasa kuatnya. Tahan uji, tahan penderitaan, dan tidak mungkin digagalkan oleh kesulitan karena sudah mempunyai kekuatan yang tabah luar biasa. Zita zikang. Jadi ini watak satu orang sudah begitu agung, sudah begitu kuat. Nah, siapa yang bisa melawan dia? Ini adalah human nature melalui latihan. Ya. Itu kalau di dalam stoiksisme itu kerukunan 3 hal. Manusia rukun dengan diri, lalu rukun dengan orang lain, dan rukun dengan alam semesta. Kalau itu rukun dan semua tidak halangan. Nah dia punya hidup itu agung. Rukun dengan diri itu penting. Karena kadang-kadang kita tidak mau mengampuni diri. Itu sampai paling radikal adalah pembunuhan diri. Rukun dengan orang lain itu penting. Kalau tidak radikalnya bisa membunuh orang lain. Nah rukun dengan alam semesta berarti tidak melanggar semua prinsip peraturan yang ditetapkan untuk kita hidup di dalam alam semesta. Kita mendapat makanan dari alam. Kita dapat udara dari alam. Jadi itu rukun. Rukun semua itu akhirnya menjadi menyenangkan surga, menyenangkan bumi, menyenangkan sesama manusia, dan menyenangkan diri. Nah itu nanti di dalam Mencius ada 3 kalimat lagi. Sekarang saya kasih ya karena kalau langsung ngomong nanti lupa. Itu namanya Tian Si Di Li Ren Hou. Kalau ketiga hal ini sudah menjadi satu, lancarlah kamu. Tian Si itu, the time of heaven is up. Kedua, the environment of the nature is supporting. Ketiga, the harmony of human being make peace with you. Jadi, saatnya surga sudah sampai,
Dan dukungan lingkungan sudah tiba. Dan persetujuan manusia sekitarnya sudah pada saatnya. Nah, ini orang pasti sukses. Herannya ada orang begitu selesai bangunan, terus semen naik harga. Saya baru tadi setir mobil, saya pikir Kokan ini hoki sekali loh. Kokan baru selesai, bangunan selesai semua naik harga. Yang di Malang itu. Jadi itu tiansi, waktunya persis. Ya. Jadi kalau satu orang baik di dalam peperangan atau dipilih jadi presiden atau di dalam kelancaran usahanya itu ada 3 unsur. The moment and the time of heaven is up to you now. Yeah, the time is up. Kedua, the surrounding or environment is supporting you. Ketiga, people are harmony with you. Nah ini jadi. Nah, sebenarnya si Kongfucu sama Mencius dua kekurangan ini. Karena mereka sengpu fungsi. Maksudnya dilahirkan bukan pada zamannya. Sehingga apa yang mereka mau kerjakan ditolak semua. Mencius berada di dalam zaman akhirnya daripada warring state period. Itu berarti sudah peperangan luar biasa di sana sini. Maka semua raja itu mau teori yang memenangkan pihak dia. Bukan mau teori untuk mendamaikan seluruh dunia. Maka teori daripada Mencius ditolak sini sana dan akhirnya kecewa sekali. Dan umur dia panjang sekali boleh melihat berapa banyak politik yang tidak menjalankan teori dia. Dia susah sekali. Tetapi yang disebut waktunya surga bagi kita mengetahui bahwa sejarah dan kekekalan masih menunjang bukan hanya saat engkau hidup. Yesus hanya hidup 33 tahun setengah. Tetapi dia punya karya bukan hanya untuk waktu itu. Waktu itu mereka membunuh dia, menyalibkan dia. Tapi dia punya kekekalan itu tidak pernah dirugikan oleh itu. Dan dia mengatakan, Tian si buru di li, di li buru ren ho. Ini Mencius. In these 3 factors, the most important thing is ren ho. Bagaimana mencapai keharmonisan, kerukunan dengan sesama manusia. Itu unsur pertama untuk kesuksesan. Kalau ini gagal, maka yang 2 ini ada pun sulit. Dan kalau ini sudah ada, ini ada. Berkati lagi pada saat yang surga sampai langsung engkau jadi. Ini dia. Nah, ini hanya sambilan karena menjawab pertanyaan daripada Yusak. Kita kembali kepada tadi itu. Jadi, zita zikang. Sehingga watak saya dilatih menjadi begitu luas, begitu besar. Spirit di dalam saya begitu besar dan begitu kuat. Sampai bagaimana? Memenuhi di tengah-tengah surga dan bumi. I'm feeling heaven and earth. Jadi sifat saya dan jiwa saya besarnya sekarang sudah ada di tengah-tengah langit dan bumi. Ting tian di di, sai tian di, sai tian di zijian, li. Jadi berdiri di tengah-tengah langit dan bumi. Jadi siapa yang bisa melawan saya? Karena saya ada sesuatu yang begitu besar kok. Karena jiwanya, idenya, pikirannya, hatinya, lapangnya, dadanya, itu sudah mencakup seluruh alam semesta. Ya, sekarang saya seseorang yang menjalankan mandat surga. Itu artinya. Oke. Nah di dalam hal ini, Yangsin memelihara hatimu, ya, maupun to nurture your spirit, memelihara atau membesarkan. You punya jiwa dan you punya hati itu. Yangsin muksani kuai. Paling penting adalah jangan rakus dan jangan bernafsu untuk dirimu sendiri. Barang siapa yang rakus dan barang siapa yang egois, dia tidak mungkin menjadi orang agung. Zisi duo yi wei ji de ren jiu bu hui wei da le. Seorang yang menjadi agung itu karena dia tidak rakus, tidak egois dan tidak dengan nafsu yang tidak habis-habis untuk diri. Jadi orang yang bisa menolak semua nafsu, itu orang makin menjadi agung. Akhirnya rasio itu dikentalkan, kondens ya, lalu menjadi will. Oh, ini heran sekali ya.
Jadi 理性凝聚为意志。Pengertian-pengertian semua itu dia sudah pikir alasan apa, rasionya apa, logika apa. Semua sudah pikir selesai, akhirnya yang dipikir yang benar itu semua jadi satu kemauan untuk bertindak. Jadi ini bukan hanya terus ide-ide, terus layang-layang di dalam imagination, di dalam reasoning, di dalam logika, tetapi tidak ada tindakan itu. Nah ini sayang sekali kalau banyak orang sekolah teologi sudah belajar semua teori, tapi akhirnya tidak mencintai Tuhan, sehingga semua emosi dan semua tindak tanduk itu dikuasai oleh rasio. Semua emosi dan semua tindakan dikuasai oleh rasio, 是感性行为都为理性所支配。Maka orang ini makin menjadi berbobot dan terpenuhi. Memelihara hatimu dan mempertumbuhkan sifatnya. Akhirnya memelihara hatimu, mempertumbuhkan sifatnya. 存其心，养其性，所以是天地。Agar engkau bisa melayani alam semesta, melayani surga dan bumi. Maksudnya engkau menjalankan mandat surgawi dan engkau menjadi pelayan untuk mentegakkan manusia yang lain. Dengan demikian, engkau sudah sejajar dengan kehendak langit bumi. Dirimu telah mencapai kesucian kekudusan. Diri secara intern menjadi kudus. Manusia itu menjadi kudus, orang yang suci yang kudus. Dan di luar engkau boleh memerintah sebagai raja. Itu menjadi satu teori politik yang penting di dalam sejarah Tiongkok yang disebut Nei Sheng Wai Wang. Di dalam suci, di luar raja. Nah, ini dua istilah yang penting sekali ya. Ini Nei itu dalam. Dalam sudah mencapai kesucian. Karena engkau mempunyai nafsu, mempunyai satu jiwa yang sudah besarnya sampai sudah bisa memenuhi akan langit dan bumi. Dan engkau bukan untuk dirimu sendiri, mempunyai satu keinginan untuk menjalankan mandat surgawi harmonis dengan seluruh alam semesta. Dalamnya sudah suci begini. Di luar engkau baru melaksanakan pemerintahan, melaksanakan akan pemimpinan kepada bangsa dan menjadi raja. Wai Wang, Nei Sheng Wai Wang. Ini menjadi dua judul yang penting di dalam teori filsafat politik Konfusianisme yang diteruskan oleh Mencius dan diteruskan dalam sejarah Tiongkok. Jadi seorang raja dalamnya apa? Kalau dalamnya sudah mencapai kekudusan, pemerintahannya, kuasa raja ini jadi beres. Nah justru karena di luar itu mau tetap memelihara itu kekuatan pemimpinan, tapi di dalamnya hidupnya penuh dengan kenajisan, egois dan kerakusan, keserakahan, itu pasti hancur. Saya kira teori-teori begini itu begitu baik sehingga setiap pemerintah mesti mempelajari dan mesti mendengarkannya. Satu kali ini cerita, ya, seorang datang mengatakan, cilaka, negara kami dilanda kesulitan. Mencius tanya, apa kesulitanmu? 37 pejabat di dalam kesulitan mati, dibantai sama musuh. Rakyatnya tidak ada yang mau nolong. Ini bagaimana saya sebagai raja? Raja melihat saya punya pejabat tinggi dibunuh oleh orang, rakyat semua kurang ajar sama saya. Kenapa jadi begini? Mencius mengatakan, begitu loh sebenarnya kenapa mereka tidak tolong? Karena waktu rakyat kelaparan luar biasa, itu pejabat-pejabat telah mengsimpan makanan sebanyaknya di gudang-gudang dan tidak pernah dibagikan kepada mereka. Ya. Akibatnya adalah waktu mereka mengetahui bahwa pejabat begitu egois, begitu mempentingkan diri, waktu pejabat-pejabat dibunuh mereka cuma bagi dilihat aja. Enak aja lu ya dulu, sekarang rasain lu. Begitu. Jadi Mencius mengatakan, jangan mempersalahkan rakyat. Karena makna rakyat dan kemauan rakyat itu kalau tidak pernah dipelihara dengan baik-baik oleh pejabat, rakyat tidak mempunyai kewajiban untuk melindungi orang di atas. Jadi ini adalah satu singgungan yang besar kepada raja itu. Raja itu malu sekali mendengar kalimat ini.
Ini semua menjadi pengajaran untuk segala zaman. Satu kali lagi Mencius ditanya oleh seorang. Dia mengatakan, 节奏是君，民视之是不忠，请问你的意见如何？ Itu dua raja yang paling jahat itu dibunuh. Padahal dia itu raja. Kalau raja dibunuh sama rakyat berarti menurut Konfusianisme yang bawah tidak setia kepada atas, yang atas tidak. Pengertian itu kan tidak benar. Kenapa mereka tidak setia? Menurut you bagaimana? Mencius mengatakan, kalau yang tidak jujur dan suka tipu, itu namanya maling. Kalau yang tidak mempunyai ren tapi suka memerintah semena-mena, itu namanya pau. Jadi ini orang yang jadi maling, orang yang kejam ini sekarang dibunuh. Dia dibunuh bukan dibunuh sebagai raja yang kurang disetiai. Mereka sedang membunuh bukan raja, mereka membunuh maling, jadi tidak apa-apa. Itu jawaban Mencius. Jadi kalau memang raja itu sudah melanggar hukum dan sudah tidak mempunyai perikamanusiaan, lalu membantai rakyatnya sebisa mungkin, lalu itu revolusi kalau terjadi, lalu raja dibantai, dibunuh. Bagi Mencius, mereka bukan membunuh raja. Mereka sedang membunuh perampok. Jadi itu diizinkan. Jadi Mencius selalu disebut sebagai the philosopher of democracy. Ya. Dari sini kita melihat itu bibit dan istilah demokrasi tidak ada di Tiongkok. Tapi pemikiran harus mengutamakan rakyat sehingga menstabilkan itu politik. Ini menjadi sesuatu pikiran yang penting dari Mencius punya filosofi. Oke. Yang disebut gentleman, Mencius saya tulis. Yang disebut gentleman adalah orang yang disebut gentleman. Yang berbeda dengan orang biasa adalah hatinya dia. Dia mempunyai hati yang berlainan. Hatinya dipenuhi oleh pertama, ren, goodness. Dan kedua, kesopanan dan tata krama. I ren chun xin, i li chun xin. Jadi dalam hatinya itu ada tata krama, di hatinya itu ada kebajikan. Ren ze ai ren, dengan kebajikan di dalam hatinya, maka seorang gentleman suka mencintai orang lain. Li ze jing ren, dengan ada tata krama di dalam hatinya, dia suka menghormati orang lain. Jadi seorang gentleman selalu mengasihi orang lain, seorang gentleman selalu menghormati orang lain. Dari dua hal ini muncul dua kalimat yang terus dikutip di dalam sejarah Tiongkok oleh Mencius adalah ai ren ze ren heng ai zi. Barang siapa yang mencintai orang lain, dia akan terus-menerus dicintai oleh orang lain. Jing ren ze ren heng jing zi. Orang yang menghormati orang lain, dia akan selalu dihormati terus-menerus oleh orang lain. Politik yang berasal daripada jiwa besar sebagai raja yang kudus, politik yang dimulai daripada jiwa besar seorang raja yang kudus itu mengakibatkan simin yang sen sang si wuhan. Yaitu membuat rakyat itu dipelihara hidupnya baik-baik. Sampai mereka kalau ada yang mati, ada yang gugur, mereka tidak pernah terlalu menyesal kok. Kalau waktunya mati. Jadi kalau hidupnya sudah dipelihara dengan baik-baik, waktu matinya rakyat kamguan. Rakyat rela. Ini abad ke-20 salah satu kegagalan dari politik Amerika yang paling besar, yaitu tidak memberikan alasan yang cukup ditunjang oleh pengertian rakyat lalu merebut medan peperangan di Vietnam. Akibatnya ada banyak pemuda-pemudi yang mati di Vietnam dari orang-orang Amerika. Mengakibatkan tidak habis-habis mereka ngomel kepada pemerintah sampai sekarang. Tahun 74 saya berkhotbah di Vietnam. Dan waktu itu saya melihat tentara Amerika ketakutan luar biasa. Mereka semua simpan diri, menyembunyikan diri. Di belakangnya itu
bantal-bantalan atau bungkus-bungkusan daripada pasir. Sehingga kalau peluru komunis datang itu kena pasir, di dalam bantal tidak sampai mereka. Tapi mata mereka di belakang itu, bungkusan-bungkusan itu kelihatan. Matanya orang boleh begitu ya. Saya pergi dari Saigon pergi berkhotbah ke Dalat dan melihat itu bungkusan itu ratusan bungkusan pasir, di belakangnya beberapa tentara Amerika sepanjang jalan. Mereka ketakutan luar biasa. Dan kalau ditanya mengapa Amerika melibatkan diri dalam peperangan, katanya adalah kita ada membela supaya komunisme tidak menjajah di Asia Tenggara. Jawaban itu. Tapi waktu mereka tanya sama rakyat, sebagian rakyat mengatakan kita lebih suka komunisme daripada Nguyen Cao Ky. Tahu Nguyen Cao Ky? Itu Perdana Menteri yang terakhir. Korupsinya luar biasa. Korupsinya sampai rakyat sudah benci kepada dia. Dan rakyat kira kalau begini, biarpun komunisme baik dan baik, pokoknya ganti satu pemerintah kita puas. Dan mereka lebih suka cepat-cepat yang korupsi turun. Mereka ganti satu pemerintah. Hati mereka senang. Begitu. Nah itu waktu mereka diperintah di dalam satu pemerintahan yang tidak jujur atau yang yang penuh dengan korupsi, mereka mati tidak rela, hidup tidak bisa. Tapi kalau pelihara baik-baik akan rakyat, sampai mati pun, gugur pun, mereka tidak ada penyesalan. Nah itu pemerintah ya ada mulai dari Wang Tao, pemerintahan raja. Istilah Wang di dalam bahasa Tionghoa itu bukan berarti satu kewibawaan yang keras, tidak. Wang berarti orang yang betul-betul boleh berdiri di tempat yang paling tinggi untuk memerintah. Karena dia sudah mencapai Nei Shen Wai Wang. Dalamnya sudah suci, sehingga luarnya boleh memerintah. Dari raja semacam demikian itu sedikit sekali dalam sejarahnya. Lawan daripada pemerintahan yang disebut jalannya raja adalah cara yang superpower yang keras, namanya patao. 霸道，王道的反面就是霸道。霸道以力假人，dengan segala kekuatan memalsukan kebajikan. Itu munafik. Dengan segala kekuatan dia memalsukan kebajikan. Wang Dao yi de fu ren. Tapi jalan raja yang baik itu dengan watak untuk menaklukkan hati orang. Pemerintah yang baik itu renmin ai wu. Dia mempunyai loving kindness to the people, dan dia mempunyai semacam cinta kasih untuk merawat seluruh negara dan milik negara. Kalau kita menaklukkan orang dengan kekuatan, maka itu bukan penaklukan ke dalam hati. Ili furen fei xin fu ye. Dengan kekuatan yang besar untuk menaklukkan orang, itu bukan penaklukan di dalam hati. Ite furen. Tetapi dengan moral yang tinggi menaklukkan orang, itu akibatnya adalah xin ye cheng fu. Hati orang itu senang dan dengan jujur mereka mau takluk kepada pemerintah yang baik. Sekarang saya memberikan appendix 2 ya. Sukacitanya orang itu ada 3. Seorang gentleman ada 3 sukacita. Sukacita pertama, ini appendix mengenai pemerintahan sudah selesai. Sukacita pertama menurut Mencius itu, papa mama masih ada. Saudara semua lengkap, tidak ada yang mati. Ini sukacita pertama. And the first joy of a gentleman is that your parents still living, healthy, and your brothers and sisters, no one died. Ini sukacita pertama. Nah kalau sudah satu mati, saudara, kakak, adik, ya papa, mulai engkau sedih. Mulai engkau rasa, waduh hidup di dunia kok menemukan begini. Ini pertama. Sukacita kedua adalah menengadah ke langit, tidak bersalah kepada Allah atau kepada surga. Melihat ke bawah, tidak merugikan sesama manusia. Jadi ini sama dengan perkataan Paulus,
Aku terhadap Allah, terhadap manusia selalu mempunyai hati nurani yang tidak bercacat celah. Ya. Jadi dia tidak merugikan orang lain. Melihat ke atas, saya tidak bersalah kepada Allah. Melihat ke bawah, tidak menghutang dan tidak merugikan orang lain, tidak menipu orang. Ini sukacita kedua. Sukacita ketiga dari Mencius, a gentleman has a third joy, yaitu bisa mendapatkan genius di dalam alam semesta, orang yang paling pintar untuk dididik sebagai murid saya. Nah, itu sukacita ketiga. 天下之英才而一之者三乐. Jadi 父母皆存，兄弟无故，一乐。羊不亏天，福不负人。Menengadah tidak salah kepada surga, melihat ke bawah tidak merugikan orang. Allah, ini kedua. 第三，得天下之英才 to get some genius from beneath the heaven to educate. 得天下之英才而一之三乐. Kalau saya bisa mendapatkan murid-murid yang sangat pintar, sangat baik, sangat suka belajar, nah saya boleh mendidik mereka, itu sukacita ketiga. Jadi di dalam pikiran Mencius itu tidak pernah mengatakan kalau saya bisa dapat istri yang cantik, bisa dapat rumah yang besar, atau bisa dapat kekayaan yang besar, itu sukacita. Jadi tujuan hidup dia itu, sukacita itu terdiri dari bisa menyalurkan kebenaran. Jadi kalau orang-orang itu bisa menjadi murid, saya bisa mendidik mereka dengan baik-baik. Itu sukacita yang ketiga. Oke. Sekarang 8 macam tidak hormat kepada orang tua. 8 macam, 3 macam. 8 macam kurang ajar kepada orang tua. Pertama, tidak taat, bahkan menjatuhkan orang tua dan orang-orang famili di dalam ketidakbenaran. Ya, famili sendiri, orang tua sendiri, keluarga maksudnya, yang menjeratkan keluarga ke dalam ketidakadilan, ketidakbenaran. Itu adalah ketidakhormatan pertama. Kedua, tidak mempunyai kerelaan dan berada di dalam kemiskinan sehingga tidak melayani orang tua. Gajinya juga tidak mau dipakai untuk memelihara orang tua. Ini kurang ajar. Ketiga, sengaja tidak mau nikah sehingga tidak ada anak-anak. Ini memutuskan keturunan orang tua. Ini kurang ajar. Keempat, malas bergerak tangan kaki, yaitu 4 anggota tubuh. 多其四肢, sehingga akhirnya tidak bisa memelihara orang tua. Itu kurang ajar. Kelima, berkebiasaan jelek, judi, minum, dan tidak memelihara orang tua. Itu kurang ajar. Keenam, mencintai harta dan lebih mementingkan istri dan tidak memelihara orang tua. Itu kurang ajar. Ketujuh, mentaati nafsu kuping dan mata, melampiaskan, akhirnya menyusahkan orang tua. Itu kurang ajar. 8, suka berkelahi
dan menjalinkan kebencian di dalam masyarakat sehingga membahayakan orang tua, itu kurang ajar. Ini 8 hal kekurangajaran seseorang terhadap orang tua. Yang ketiga itu yang paling berat. Sengaja tidak mau nikah sampai tidak ada keturunan. Jadi susah payahnya nenek moyangmu itu, engkau satu orang bikin hancur semuanya. Putus di sini. Wah, itu nanti masuk neraka dipukul sama orang tua, nenek, kakek semua. Hah? Kalau dapat perempuan semua ya bukan sengajamu, bukan kurang ajar. Kurang laki. Bukan kurang ajar. Bohat. Begitu. Nah itu ya di Tiongkok akhirnya memperkembangkan yang menjadi 7 kemungkinan menceraikan istri. Nah ini hari tidak mengerti. Itu bukan mensius ya. Salah satu itu kalau istri terlalu cerewet boleh cerai. Ya. Kalau istri malas boleh cerai. Kalau istri tidak melahirkan anak laki-laki boleh cerai atau boleh tambah 1. Nah itu akhirnya menjadi kerusakan kebudayaan. Jadi akhirnya laki-laki kalau lihat ini tidak bisa lahirkan anak lagi atau tidak bisa lahirkan, mandul. Lalu dia nikah lagi. Akhirnya baru tahu yang mandul dia sendiri. Ya, jadi itu kelemahan daripada general revelation. Jadi mensius saya kira sampai di sini. Sebenarnya hari ini mesti kita masuk ke dalam Lao Tzu. Tapi saya kira kurang sempurna kalau sudah kita memikirkan tentang mensius yang meneruskan dengan arus sifat manusia baik adanya. Sedangkan Konfusianisme masih ada arus yang lain yang mengatakan sifat manusia jahat adanya. Dan ini sedikit lebih cocok dengan pengertian orang Protestan, khususnya Reform Theology tentang original sin. Jadi, Xunzi harus kita mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Xunzi. Ya, Mencius mementingkan manusia itu baik adanya. Karena apa? Kalau dia tidak ada hati nurani bukan manusia. Kalau dia tidak ada perasaan terharu bukan manusia. Kalau tidak ada perasaan malu terhadap kejahatan bukan manusia. Kalau dia tidak ada apa lagi? Perasaan perlu mengalah dan sopan hormat orang bukan manusia. Terakhir, kalau dia tidak ada sesuatu kemungkinan membedakan baik jahat bukan manusia. Dari situ maka manusia dari dasarnya baik. Manusia ada discernment of good and evil. Manusia ada politeness. Manusia ada understanding of what is sin. Nah ini semua ada hati nurani. Jadi melalui pengertian sifat hati nurani, Mencius mentegaskan manusia dasarnya baik. Tapi justru Xunzi, ini orang yang lain lagi ya. Oh, Xunzi namanya, bukan sin ya. Xun, mesti gini. Xunzi. Nah orang ini lain sekali, tapi teorinya kuat luar biasa. Sehingga di dalam sejarah tidak bisa mengatakan Mencius hebat terus dia bodoh atau dia punya pikiran yang kurang dan sebagainya. Karena tidak pernah jelas. Tapi yang disebut ciptaan itu ada Zhaohua. Jadi semacam pemupukan yang disebut ciptaan itu selain sama konsep kita. Lebih baik dimengerti seperti Kejadian pasal 1 ayat kedua. Menggerami. Sudah menggerami terus akhirnya jadi. Jadi itu Zhaohua berarti di dalam alam semesta itu ada satu kuasa yang mengakibatkan semua menjadi bentuk dan akhirnya jadi. Tapi ada seorang pencipta yang gini-gini tidak ada itu. Panku itu sama filsafat Tiongkok lain. Itu dongeng. Ya. Panku tulisnya begini. Ya. Panku itu di dalam dongeng itu yang pertama-tama membuat alam semesta ada itu dia. Dia itu apa? Dia adalah satu oknum yang berada di dalam telur. Ya, terus dia mempunyai satu kapak. Tung terus atas makin tinggi berada di langit dan bumi. Ya, karena dia terkurung di dalam ini terus tinggi. Tung terus panas. Nah, akhirnya makin laju terus ini terus tinggi itu dari langit dan bumi itu nampak. Ya, Pangu terus menciptakan segala sesuatu. Itu mengenai permulaan the origin of everything exists itu teorinya itu dari India, dari Tiongkok itu lucu-lucu. Itu bukan filsafat. Ya, jadi jangan dimasukkan sama Konfusianisme. Ya. Ya. Keras sedikit. Karena membuang goodnya. Dan itu tetap anthropocentric decision to despise. Jadi
取之求之的，射之就亡。Kalau engkau tidak mengaku dan engkau tidak memupuk, engkau menolak hakmu sendiri, engkau jadi orang jahat. Tapi engkau mau nuntut, ada kalimat yang nuntut pasti dapat. Ada kan? 3 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Jadi itu mirip dengan perkataan Yesus, yang nuntut diberi, yang doa dikasih, yang ketuk pintu dibuka. Yesus mengatakan kalau you sadar, you adalah manusia. You sadar ada 4 sudut itu. Sudut pertama goodness, sudut kedua righteousness, sudut ketiga itu ada politeness, sudut keempat ada apa? Bijaksana. 4 sudut itu ada padamu pada dasarnya. Lalu engkau memperkembangkan, engkau betul-betul nuntut, lalu proses belajar mempertumbuhkan itu akhirnya menjadi yang hauran ziqi. Engkau bisa dipenuhi oleh udara yang suci itu di dalam dirimu, seperti kepenuhan Roh Kudus menemukan diri. Akhirnya engkau bisa berdiri menjadi orang tegak di tengah-tengah langit dan bumi. Ya, jadi itu di dalam Tiongkok sejarah filsafat ortodoks, pendidikan begitu penting. Maka pada waktu Zhu Zi Jia Ge Yan里面 mengatakan家虽贫穷，经书不可不读。Meskipun bagaimana miskin, anakmu tidak izinkan mereka tidak sekolah. Jadi orang Tionghoa itu sangat mementingkan sekolah, anak disekolahkan. Tapi sekolah bayar bagaimana? Maka itu sulit. Jadi ada orang yang mengajar sendiri, papa mama mengajar ada sendiri karena tidak bisa dikirim. Lalu kadang-kadang panggil sisu lausi. Sisu lausi itu dipanggil oleh private teacher, orang kaya baru ada. Private teacher itu datang jam 3 sampai jam 5 di luar rumah ini. Jam 5 sampai jam 7 di rumah itu. Pagi jam 10 sampai 12 rumah itu. Jadi kalau satu hari dia keliling 4 keluarga, 1 bulan dapat berapa, nah dia itu menjadi guru. Ya, waktu saya kecil itu rumah saya dulu orang kaya dong. Ada sisu lausi kok. Jadi mereka itu yang lebih tua itu pernah dididik. Nah, ada keluarga saya keluarga besar sekali. Papa saya waktu hidup dia harus membiayai 55 orang yang hidup. Ceknya apanya. Rumah besar sekali. Rumah di Amoy, rumah saya lahir itu rumah itu mungkin 16 kamar. Ya. Dan itu 3 susun, banyak kamar. Nah, papa saya umur 3 dia sudah meninggal dunia. Saya masih ingat ada susu lausi yang datang pakai dress yang panjang itu. Dulu kan orang Tionghoa semua pakai baju panjang. Johnson Khotbah masih pakai itu. Belum pakai celana begini. Ya, itu tradisi. Nah, ada satu keponakannya dari papa saya yang nakal luar biasa karena dia hafal selalu tidak bisa. Akhirnya itu kursi itu kan ada penjalin di atasnya. Dulu punya kursi kan ada penjalin, masih ingat? Kursi dulu yang tidak begini, penjalin bisa dibuka, kalau pecah diganti lagi penjalinnya. Itu dekat. Penjalin ya rotan ya. Ya, itu dikasih permen karet. Musim dingin itu guru itu tutup. Sudah marah-marah selesai itu, sudah ngajar sini, ngajar ke sebelah. Seluruh rotannya ikut dia pergi. Karena nakalnya. Ya. Saya banyak cerita Tiongkok kuno ya. Kan dulu saya 10 tahun di Tiongkok. Begitu. Nah itu sisu lausi, private teacher. Private teacher yang dipilih, yang pinter ya. Waduh, pinter luar biasa. Di dalam beberapa jam dia ngajar berapa banyak dan berapa tahun engkau pengetahuan luar biasa. Jingsu bukebutu. All the 4 books, 5 Bible. Ya, 4 books yaitu Confucius punya Analect, Mencius, lalu Zhengzi punya Zhongyong sama Mengzi. Mencius, Confucius, Analect, and Middle Way sama satu lagi apa itu? Great Learning, di 大学中庸孟子论理. Ini 4 sisu Ujing, Sisu, Yi, Chun, Qiu. Itu 5 kitab sama 4 buku kalau tidak belajar itu anak liar. Jadi semua anak harus belajar. Saya kira seluruh dunia cuma orang Ibrani sama orang Tionghoa begitu ketat untuk pendidikan. Dan itu kalau sudah selesai hafal. Nah waktu saya kecil pernah dipaksa juga hafal San Zi Jing. Ya, mungkin Santai tahu ya. San Zi Jing sekarang saya cuma ingat berapa kalimat aja. Ya, itu ren zi chu xing ben san. Permulaan manusia sifatnya itu baik. Apa itu? Mencius kan? Ya. Tapi kita kalau baca-baca jengkel itu ditambah先生偷车鸡蛋. Ya. Ren zi chu xing ben san, 先生偷车鸡蛋. Gitu main-main. Berarti memang dari dulu manusia memang nakal kok. Jadi manusia betul-betul dari permulaan itu baik atau tidak. Sekarang lihat
lawannya, Xunzi. Nah, kenapa ke zamannya Kongfucu itu begitu banyak filosof yang berlawanan satu dengan lain? Karena waktu itu dunia terlalu kacau. Nah, kekacauan, kelaparan, peperangan, gempa bumi, bencana alam itu tiba itu selalu merangsang manusia mulai mikir, hidup itu untuk apa? Jadi you jangan menjadi jengkel atau marah-marah sama Tuhan. Di dalam peperangan, di dalam kesulitan, kelaparan, di dalam penyakit, di dalam wabah itu baru timbul pemikir-pemikir yang besar. Dari dilihat dari sini kita harus mengatakan bangsa yang terlalu enak tidak pernah menghasilkan filosof. Justru kesulitan-kesulitan merangsang manusia memikirkan apa arti, apa maknanya, apa koneksinya eksistensi dengan penderitaan. Apa gunanya, maknanya penderitaan untuk memupuk hati dan sifat manusia. Nah itu zaman warring state begitu banyak kesulitan sehingga waktu itu banyak orang mengeluh hidup itu apa? Lalu timbullah mesti pendidikan begini, pemerintah tidak boleh begini, yang disebut keadilan mesti begini. Pikiran makin banyak, maknanya Zhu Baijia, the different kind of theory and the different person of philosophers emerged in the confusion and chaotic society. Zhu Baijia. Yang paling penting itu Lujia, Fajia, Mejia, itu ya. Kita baru satu arus ya. Ini baru satu arus. Waktu itu kira-kira filsafat ini 100 arus. Semua pikiran sekarang yang dipikirkan oleh zaman abad 18, 19 di Jerman, di Perancis, sebenarnya banyak pikiran sudah ada itu. 2500 tahun sudah pernah dipikirkan. Mestinya itu hukum alam bagaimana dikendalikan, ilmu bagaimana ditemukan, lalu itu hukum keadilan bagaimana ditegakkan standarnya. Itu semua sudah dipikir. Jadi Greka 2300 tahun yang lalu, zaman Aristotle, Plato sama Socrates, sama Tiongkok 2500 tahun yang lalu. Itu semua ada zaman yang menghasilkan pemikir-pemikir yang luar biasa. Oke, sekarang kita melihat Xunzi ya. Xunzi yang paling penting saya akan kenalkan 3 hal saja. Pertama yaitu sifat manusia, kedua bagaimana memupuk atau memelihara akan watak manusia, dan ketiga sedikit mengenai pendidikan. Dia melawan Mencius, mengatakan sifat manusia permulaan itu adalah jahat tapi bukan baik. Kalau manusia memang sifatnya baik, maka motivasi belajar dan akibat belajar tidak signifikan dan tidak agung. Orang sudah baik kok, mengapa mesti belajar lagi? Sudah baik kok. Justru jahat, tapi mau belajar baik, baru motivasi itu agung. Pinter juga ya. Yuk lihat ya, ini teorinya pendidikan Aristotle, dari Plato, begitu besar. Belum sampai dipelopori ke seluruh Greka sudah dilawan sama muridnya. Belum sempat loh dijalankan satu generasi, sudah ditongkel dilawan sama murid. Plato punya teori pendidikan, masih ingat enggak? Saudara yang ikut pelajaran saya masih ingat enggak? Umur berapa sampai umur berapa? Sampai 8, sampai 10, sampai 18, lalu ujian besar sampai umur 20, pengguguran besar. Masih ingat itu? Lalu sudah pengguguran besar, lalu dilatih lagi 15 tahun. Filsafat. Sudah sampai umur 35, baru pendidikan selesai. Sesudah itu tidak boleh berjabat. Harus masuk kampung ke dalam sawah kerja seperti kuli 15 tahun. Umur 50 baru boleh menjadi pejabat. Baik dari lurah atau camat. Mulai dari nol. Tidak bisa enak-enak baru lulus sudah gelar terus menjadi pemimpin. Tidak bisa. Kalau engkau tidak tahu kesusahan manusia itu, tidak bisa menjadi pemimpin. Itu langsung sama si Aristotle. Banyak yang tidak setuju. Nah, Aristotle mengatakan sebelum umur 18 manusia nothing. Sebelum umur 30 tidak ada hubungan, tidak ada kemungkinan apa-apa. Ya. Dan dia menyetujui kalau wanita itu menikahnya umur 18, pria menikahnya umur 30. Untuk apa? Untuk besok kalau tua itu bisa seimbang. Tapi dia tidak tahu sebelum umur 30, mana tahannya itu bikin susahnya laki-laki kacau sini sana. Jadi itu chain of revelation selalu bikin rusak. Selalu tidak stabil. Ya. Kalau belajar filsafat coba dipikir ya, side effect-nya apa. Koneksinya dengan Christian doctrine itu apa. Begitu. Ya. Dia bilang wanita kalau sudah lahir berapa anak cepat tua, kelihatan tua. Wah, kalau begitu pria tidak lebih tua banyak dari wanita. Nanti besok itu pasti mencintai yang lain, kacau besok.
Jadi bosan sama istri sendiri. Tapi kalau memang mendapat istri yang muda, besok tuanya kelihatan wah masih bagus, lumayan. Jadi lebih aman begitu. Tapi sebelum umur 30 mana tahannya itu yang susah kan. Ya, yuk yang belum 30 tahan ya. Jadi kalau manusia ngaku sifat manusia memang jahat dasarnya, lalu mau belajar, lah itu motivasi baik. Bagi dia kalau memang sudah baik ya sudah. Motivasi belajar tidak signifikan. Tidak ada gunanya. Wah ini satu argumen yang kuat luar biasa. Dan akibat belajar juga apa? Sekarang sudah baik kok belajar apa? Belajar lebih baik. Kalau gini pertumbuhan baik loh. Nah, itu akibatnya tidak menjadi signifikan. Tetapi dari jahat menjadi baik, dari jahat belajar akhirnya berubah menjadi baik, itu motivasi mau baik dan akibatnya menjadi baik, itu baru signifikan. Banyak sekolah teologi hidup maunya terima murid yang paling baik. Akhirnya sudah selesai. Coba lihat lulusan kita begitu baik. Padahal itu ya tidak mulia ya. Kalau bisa menerima bajingan akhirnya selesai menjadi Paulus. Itu hebat. Begitu kan? Tapi akhirnya bukan jadi Paulus. Menjadi paus, ikan paus. Jadi cilaka. Jadi semua maunya sukses. Maunya asal jadi. Maunya terima jadinya saja. Tidak bisa. Xunzi mengatakan dari jahat menjadi baik itu namanya belajar. Nah, mengapa perlu belajar? Memang sifatnya dari permulaan jahat. By the nature and original, man is wicked. Man is evil. Sifat manusia dasarnya adalah jahat. Semua yang kelihatan baik itu palsu. Munafik. Ini konsep pertamanya. Melalui belajar seperti kita naik gunung baru tahu berapa tingginya langit. Orang yang tidak naik gunung tidak tahu tinggi berapa tinggi langit. Cuma tahu langit di situ loh. Dulu saya kecil pernah mempunyai pengalaman ini. Itu bulan di atas bukit sampai di bukit. Loh kok tidak di atas bukit ya? Di langit situ. Di kota di mana saya dilahirkan Amoy itu ada bukit-bukit. Jadi setiap pagi saya ikut doa. Setiap pagi sebelum ke sekolah. Mama saya paksa saya ke sekolah. Ke bukit untuk berdoa. Dan kita memelihara satu anjing. Anjing itu begitu sayang sama anak-anak saya, Kaleb, apa itu semua. Jadi setiap hari ikut kita. Goyang ekor, ikut kita lari-lari. Sampai di bukit malas dia. Dia tunggu di bawah. Kita habis doa, dia ikut pulang lagi. Saben hari begitu. Itu anjing luar biasa. Saya masih ingat loh anjing itu kuning gemu-gemu gitu. Dan setiap 6 bulan lahir 7 anak, 8 anak. Kita ke Kuala terus kasih orang kalau enggak itu tai rumah jadi tai anjing semua. Ya. Waktu saya naik kapal ke Indonesia itu, dia ikut kapal kecil sampai di kapal besar, loncat ke kapal besar. Akhirnya anjing enggak beli tiket kan. Diturunkan bawah terus pergi, nangis. Terus kapal kita pergi dia nangis terus enggak ketemu lagi. Ini semua saya masih ingat itu. Kasihan sekali. Nah, waktu kita naik ke bukit itu selalu itu di bawah bukit. Kalau pagi lihat itu matahari terbit, matahari di atas bukit sampai di atas bukit matahari masih di sana. Dari Xunzi. Ini Xunxius ke. Confucius, Mencius ini mesti Xunxius begitu ya. Xunzi mengatakan tidak naik mendaki gunung, tidak tahu tingginya langit. Kalau tidak masuk jurang, tidak tahu tebalnya bumi. Ya, kalau tidak masuk jurang, ya, jalan ke dalam lembah, tidak tahu tebalnya bumi. Kalau tidak pernah mendengar ajaran raja-raja agung orang dulu, tidak tahu pengetahuan itu berapa agung. Kalau tidak pernah dididik, mana tahu itu apa itu kebenaran sih? Saudara makin belajar, makin mengetahui dirimu kurang tahu apa-apa enggak? Ya enggak? Makin belajar, makin tahu, saya ini dulu tahu apa sih? Tapi dulu cuma tahu sedikit, tahu ya. Rasa diri hebat, SMA. SMA itu apa? Sekolah sampai mata di atas, itu namanya SMA. Ya. Wah, rasa diri hebat. Kalau belajar satu, aduh kecilnya, belajar kecil. Pernah dengar satu kalimat yang besar, wih kok bisa pikir sampai ke situ ya? Aduh, kita ini apa? Nah, saudara-saudara, orang yang di pedal, itu pengetahuan seluruhnya. Coba anak itu ditangkap satu, ya, dicuri aja. Dibawa ke Jakarta. Itu dari Afrika pedalaman atau Irian pedalaman. Lalu dari kecil sudah A, B, C itu Confucius, Mencius, Plato.
Dia pulang baru tahu papa goblok banget. Tapi papa tidak merasa dia goblok karena dia belum belajar. Even never go climb hill. How can you know how high is the heaven? Dari Mencius, Sun Tzu mengatakan ini sudah cantol sama istilah Mencius ini. Ya. Kalau tidak daki gunung, tidak tahu langit berapa tinggi. Kalau tidak masuk jurang, tidak tahu bumi berapa tebal. Kalau tidak pernah dengar kalimat-kalimat ajaran orang-orang raja dulu yang hebat, mana tahu pengetahuan dan kebenaran itu berapa besar. Ya. Dia belum tahu karena belum masuk ke dalam cuma jurang toh. Artinya konsep itu sekarang ini kan menarik juga. Jadi dia seakan-akan tahu bahwa bumi itu bener. Enggak lah. Itu gini loh. Jadi kalau engkau terus hidup di permukaan bumi gini, engkau tidak tahu berapa tebal. Tapi ada jurang, waduh tebal loh, gitu loh. Nggak berarti bulan. Cuma tahu itu tebal. Tapi jurang makin tebal. Kalau engkau tidak belajar, mana tahu tingginya pengetahuan orang lain itu. Kalau sudah tahu pengetahuan orang tinggi, baru tahu diri itu kecil sekali. Ya. Itu. Maka di dalam Lao Tzu ada dua istilah. Seng ye you yai, xue ye you yai. Mau ikut? Wah ini susah sekali. Hidup itu ada tepinya. Yai. Tulisnya gini. Ya. Di dalam menempuh pelajaran itu tidak pernah ada tepinya. Jadi terus pergi. Belajar seperti pakai kapal terus. Kapan selesainya? Tidak ketemu tepinya laut kok. Jadi seng ye you yai, xue ye wu yai. Ya. Tapi kita ada ai di sini. Aduh kalau mungkin ya terus tak benar belajar sesuatu sampai mati, mau nggak? Mau loh, betul loh. Saya begitu. Saya setiap 3 tahun ini belajar satu tema. Dari belajar porselin, saya 3 tahun baca buku, beli buku, pergi museum. Selesai saya belajar lagi akan lain, belajar lagi akan lain satu. Terus sendiri mendesak diri. Itu biasanya saya dari kecil musik, arsitektur, sejarah, filsafat itu begitu terus mendesak diri. Jadi saya tidak perlu mama bilang sekolah ya, besok ujian loh. Tidak ada itu, karena itu desakan di dalam mau belajar sesuatu. Saya lagi cari berapa tahun ini mau belajar apa. Tadinya saya mendatang kaligrafi, mau bikin benar bagaimana tulis dengan baik. Tapi sedikit rasa itu bukan hal yang penting. Jadi, mulai lagi yang lain. Nah mengenai Chinese filosofi saya mulai mengketat lagi sekarang. Itu cara kita hidup. Karena hidup kalau tidak diisi terus berhenti pada sesuatu tahap itu goblok. Syuk lu ni sui xing zhou. Wah ini pepatah yang luar biasa bagusnya. Bujin zetui. Learning is just like boating against the tide. If you are not going forward, immediately you will go backward. Jadi belajar seperti sedang berperahu untuk melawan arus. Kalau tidak maju, saat itu langsung mundur. Luar biasa ya. Dan belajar terus maju. Jadi orang kalau umur 30, otaknya sudah dibiasakan melatih diri untuk cair pikirannya. Waktu dia umur 60, pinternya double. Tapi umur 30 masih tidak mau mikir, tidak mau belajar, goblok-goblok. Umur 60 double, gobloknya double. Benar loh, benar, betul-betul. Ada orang umur 60 sudah kayak mau mati, cuma tunggu waktu. Pikun semua. Ada orang seperti Soeharto sudah umur 78, itu 15 butir masih dia hafal semua. Betul-betul dia orang yang masih pakai otak. Ya, oke, kita teruskan. Yang baik dipujilah. Nah ini ketawa kenapa saya nggak ngerti ini. Kan benar yang baik dipuji. Sekarang ya. Sekarang dia mengatakan sekarang kita meninjau sifat manusia. Sejak lahir ingin untung. Sejak lahir kepingin untung. Maunya profit. Dengan demikian maka masyarakat